Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam arsalahu rahmatan lil alamin. Pemirsa Syiar Ramadan, Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, rahimakumullah. MTSN 4 Pesisir Selatan menyajikan materi tausiah Syiar Ramadan 1442 Hijriah dengan judul Sinergi di Balik Keragaman Tafsir. Saya mencoba memaparkan ragam pendekatan yang telah digunakan oleh para ulama dalam menafsirkan Al-Quran semenjak zaman klasik hingga modern atau kontemporer. Berbagai penggunaan istilah dalam ulumul Quran seperti pendekatan metode, pendekatan corak, kadang terkesan tumpang tindih dan rancu. Juga akan dipetakan dan dijelaskan disertai dengan keterangan beberapa kitab lainnya. Al-Quran menduduki posisi penting dalam kehidupan umat Islam. Sedangkan kebutuhan mereka untuk memahami, mengamalkan Al-Quran tidak dapat dipisahkan dari tafsir. Karena itu, kitab-kitab tafsir selalu bermunculan dari masa ke masa untuk memenuhi kebutuhan umat. Abdullah Said mencatat ada 4 pendekatan tradisional yang digunakan dalam mentafsirkan Al-Quran. Pendekatan berbasis linguistik, pendekatan berbasis logika, pendekatan berbasis tasawuf, dan pendekatan riwayat. Saudara pemirsa, Said menambahkan bahwa secara alamiah banyak hal yang tumpang tindih dalam pendekatan-pendekatan tersebut, yang kemudian bermunculan pertanyaan mana yang lebih dominan dalam satu karya tafsir Al-Quran. Menurutnya, pendekatan-pendekatan ini disuguhkan hanya untuk kepentingan analisis saja. Berdasarkan tipologi yang dibuat oleh Abdullah Said yang membagi pendekatan tafsir Al-Quran klasik ke dalam 4 bentuk, dan ditambah satu pendekatan yang berkembang di era modern dan kontemporer, yaitu pendekatan kontekstual. Satu, pendekatan linguistik. Menggunakan pendekatan linguistik atau kebahasaan memiliki alasan yang kuat, mengingat Al-Quran merupakan pesan-pesan Allah yang dikemas dari media bahasa. Adapun cara yang paling mendasar untuk memecahkan pesan-pesan tersebut adalah mencocokkannya dengan pengetahuan kebahasaan yang secara konvensional telah berlaku dalam kehidupan bangsa Arab. Maka tanpa bahasa Arab tak ada yang bisa memahami Al-Quran. Yang kedua, pendekatan berbasis logika. Ketika satu lafaz memiliki banyak alternatif makna, maka mana yang akan dipilih untuk diterapkan dan dipahami dalam sebuah ayat? Agar dapat menjawabnya, maka seorang mufassir harus mengaktifkan seluruh daya pikirannya. Ada ijtihad, supaya apa yang dilakukan oleh kelompok Mu'tazilah yang gemar mengalihkan makna literal ayat menuju makna metaforanya, atau yang biasa disebut dengan istilah bertakwil. Saudara permisa, tidak lain hanyalah sesuatu usaha untuk menjatuhkan pilihan makna yang dianggap paling tepat di antara alternatif makna yang tersedia dalam khazanah bahasa Arab berdasarkan sebuah indikator atau qarinah. Lalu pendekatan berbasis tasawuf. Seorang mufassir dalam mendekati Al-Quran secara mistis
melihat ayat-ayat sebagai simbol dan isyarat, merujuk pada perkara yang melampaui makna kebahasaan. Dengan kata lain, menurut para pengguna pendekatan ini, Al-Quran memiliki dua tingkat makna. Yang pertama disebut dengan makna lahiriah, yang kedua disebut dengan makna batin. Pemirsa, Syiar Ramadan Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan yang dirahmati Allah. Makna lahir Al-Quran adalah makna kebahasaan yang dibahas oleh para mufasir pada umumnya. Sedangkan makna batin adalah makna yang tersembunyi di balik kata-kata. Makna ini hanya bisa ditangkap melalui penyikapan atau kasaf yang dialami oleh mereka yang melakukan latihan mental sampai ke tingkat tertentu, sehingga Allah memberikan pengetahuan yang bersifat intuisi. Selanjutnya pendekatan berbasis tradisi atau riwayat. Riwayat khusus hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki peran penting dalam tafsir tradisional. Riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berperan dalam menjelaskan makna Al-Quran secara global dan mengkhususkan hal yang umum, membatasi hal-hal yang mutlak. Riwayat juga menjadi sumber informasi tentang kondisi spesifik yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran atau asbabun nuzul yang penting dalam memahami lingkup masalah yang mencakup oleh sesuatu ayat. Pengetahuan tentang ayat-ayat mansuh tak lepas pula dari peranan dalam menafsirkan Al-Quran. Saudara pemirsa Syiar Ramadan yang dirahmati Allah. Dan jika ditinjau dari sisi ragam metode penafsiran Al-Quran, pertama disebut dengan tafsir tahlili. Kata tahlili berasal dari bahasa Arab halala yuhallilu tahlilan, yang berarti mengurai atau menganalisa. Dengan metode ini, seorang mufasir akan mengungkap makna setiap kata secara rinci dalam setiap ayat yang dilaluinya dalam rangka memahami ayat tersebut secara koheren atau dengan rangkaian ayat di sekitar, kecuali sebatas untuk memberikan pemahaman yang lebih terhadap ayat tersebut. Kemudian selanjutnya disebut dengan tafsir ijmali. Mufasir menyebutkan rangkaian ayat Al-Quran yang panjang atau sekelompok ayat Al-Quran yang pendek, kemudian menyebutkan maknanya secara umum tanpa panjang lebar. Kemudian yang terakhir disebut dengan tafsir muqarin. Tafsir muqarin adalah upaya yang dilakukan oleh mufasir dalam memahami suatu ayat atau lebih, kemudian membandingkannya dengan ayat-ayat yang lain, atau memiliki kemiripan redaksi tetapi maknanya berbeda, atau membandingkan dengan teks lain dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara pemirsa, Syiar Ramadan Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, tafsir muqarin juga bisa berupa perbandingan teks lintas kitab samawi antar kitab Al-Quran dengan Injil, Injil dengan Bible, Taurat dengan Zabur. Saudara pemirsa Syiar Ramadan rahimakumullah, demikianlah tausiah singkat dalam rangka Syiar Ramadan Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan.